Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sahabat Smart, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu Guru yang mendampingi siswa-siswi kita dalam belajar pada siang hari ini. Tentunya masih dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik sahabat Smart, tentu berjumpa lagi dengan saya, Kak Muhammad Asri, tentu dalam persiapan UTBK SNBT, persiapan masuk perguruan tinggi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, subbab pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, kali ini materi yang kita akan bahas adalah materi paragraf, di mana materi paragraf ini adalah materi yang paling tertinggi dari sistem kebahasaan. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai huruf, ya, kemudian kata, frasa, kemudian kalimat, maka kali ini kita akan memahami atau mempelajari mengenai paragraf, ya. Olehnya, saya berharap adik-adik sahabat Smart bisa mengikutinya dengan baik, bisa menyimak dengan baik, dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, kalian bertanya, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Baik, tentu kalian sudah tidak sabar lagi ya. Mari kita belajar pada siang hari ini. Posisinya buat yang nyaman duduknya, ya, dan tetap tersenyum adik-adik sahabat Smart. Mari kita masuk di materi pertama. Ya. Nah, ini adalah pengertian dari paragraf. Ya. Jadi, paragraf atau dinamakan dengan alinea, ini istilah lainnya ya, adalah suatu kesatuan pikiran yang dituangkan dalam kumpulan kalimat yang berkaitan untuk membentuk satu ide atau gagasan pokok. Jadi, yang adik-adik sahabat Smart perlu perhatikan di sini adalah dia merupakan kumpulan kalimat. Ya, jadi dia adalah kumpulan kalimat. Artinya memang dia dibentuk dari beberapa kalimat, ya. Dan idealnya dia dibentuk dari minimal 4 kalimat dan maksimalnya 12 kalimat. Nah, kemudian yang berkaitan, ya, di sini ada kata berkaitan. Artinya kalimat penyusun dari paragraf tersebut itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, ya. Saling membawa satu hal yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan? Tentunya akan membentuk satu ide atau gagasan pokok. Nah,
Sadar atau tidak, adik-adik sahabat Smart selalu pasti dipertemukan atau dihadapkan dengan pertanyaan gagasan pokok, ya, atau ide pokok, gitu ya. Atau istilah lainnya juga di soal biasanya pikiran utama, ya, pikiran pokok. Nah, itu pada dasarnya sama, adik-adik. Ya, itu pada dasarnya sama. Nah, jadi saya kembali ke pengertian tadi bahwa kesatuan pikiran, ya, yang dituangkan dalam kumpulan kalimat yang dimana kalimat-kalimatnya itu terkait satu dengan yang lain, ya, serta membentuk satu ide atau satu gagasan pokok. Nah, itu pengertian atau penjelasan dari paragraf, ya. Lalu kita masuk di syarat dari sebuah paragraf. Nah, syarat yang pertama, adik-adik, ya, yaitu kepaduan makna atau istilahnya koherensi, ya. Di mana suatu paragraf dikatakan koherensi apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kalimat-kalimat memiliki hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas satu gagasan utama. Nah, itu dia. Nah, koherensi, padu dari segi makna. Tadi saya katakan di penjelasan tadi adalah berkaitan, berarti turunannya sebenarnya dia harus koherensi. Ya, jadi punya hubungan timbal balik yang dimana bersama-sama akan membahas satu gagasan utama di tiap paragrafnya. Jikalau nanti ada kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat-kalimat yang lain, maka itulah yang dinamakan dengan kalimat yang tidak padu dari segi koherensi. Istilah dalam soalnya, ya, biasanya disebut dengan kalimat sumbang, ya. Nah, artinya kalimat sumbang itu tadi dia tidak berkaitan, ya. Nah, atau kalimat yang tidak padu dari segi makna, ya, atau tidak berhubungan. Nah, itu istilah-istilah lain saja, ya, yang dimana tetap pasti arahnya ke sana tadi, yaitu dia harus punya hubungan timbal balik, bersama-sama membahas satu gagasan utama. Nah, itu yang dimaksud dengan kepaduan makna atau koherensi. Nah, kemudian yang kedua adalah paragraf juga harus punya kepaduan bentuk atau istilahnya kohesi, ya, yaitu terkait penggunaan kata-kata yang dimana kata-kata yang padu itu nanti akan mengusung paragraf tersebut, ya. Jadi ada kata-kata penyusun di dalam paragraf yang akan membuat paragraf itu menjadi padu dari segi bentuk atau kohesi. Nah, apa saja, ya, sebuah paragraf itu ditandai dengan apa saja? Ini dia, ya. Jadi yang pertama adalah hubungan penunjukan. Nah, hubungan penunjukan ditandai oleh kata-kata itu, ini, tersebut, atau berikut, ya. Nah, hubungan ini juga kadang menjadi pertanyaan di soal, ya, nantinya. Jadi biasanya model pertanyaannya itu adalah kata itu pada kalimat kelima merujuk pada hal apa, begitu modelnya, ya. Atau kata tersebut pada kalimat ke-8 merujuk pada kalimat keberapa, merujuk pada hal apa. Nah, tentunya kalau kata rujukan berarti kita harus melihat pada kalimat sebelumnya, ya, kalimat sebelumnya apa yang dibahas. Nah, itu dia. Jadi yang pertama adalah hubungan penunjukan. Yang kedua adalah hubungan keprominaan. Ya, ini ya. Nah, pronomina atau kata ganti orang, ya. Ditunjukkan oleh kata-kata saya, ya. Biasanya kata ganti orang pertama tunggal atau orang pertama jamak, ya, gitu. Kemudian engkau, anda, mereka, orang kedua atau orang ketiga dia pakai.
Ya, nah kemudian hubungan keprominaan ini juga terkait nanti di soal, ya. Biasanya dia kasih kata mereka atau yang dimaksud mereka pada kalimat kelima merujuk pada hal apa, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu adalah tentunya juga terkait pada kalimat sebelumnya. Nah, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah hubungan pelesapan. Ditandai oleh kata dan, lalu, kemudian, ya. Nah, ini ditandai oleh penggunaan kata sebagian dan seluruhnya. Pelesapan, ya. Maksudnya sebagian masyarakat atau seluruh warga, nah biasanya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hubungan perangkaian, merangkaikan. Atau biasanya istilahkan dengan kata hubung, ya. Nah, perangkaian atau kata hubung pada sebuah paragraf itu sebenarnya banyak konteksnya. Nah, salah satunya adalah bisa menghubungkan kata penjumlahan, ya, itu dan, lalu, kemudian, ya. Nah, seperti itu. Bahkan hubungan pertentangan dan lain sebagainya. Ini kaitannya juga pada pembahasan konjungsi atau kata penghubung. Intinya dalam sebuah paragraf itu pasti ada perangkaian di dalamnya. Lalu ya, yang kelima adalah hubungan leksikal. Ditandai oleh pemanfaatan atau pengulangan kata, ya. Pengulangan kata biasa reduplikasi, ya, atau biasanya sinonim atau hiponim, ya. Itu juga digunakan dalam kesatuan penghubung dalam sebuah paragraf. Dan yang berikutnya yaitu hubungan pertentangan, ya. Nah, pertentangan ini sama pada dasarnya dengan hubungan perangkaian yang tadi, yaitu konjungsi. Kalau perangkaian itu pertentangan itu ditandai oleh akan tetapi, sebaliknya, ya, meskipun, namun. Nah, itu dia. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga nanti di dalam soalnya, itu adalah apakah dia sebagai penghubung antar kalimat atau dia penghubung intra kalimat. Nah, itu yang adik-adik sahabat Smart harus bisa mengetahuinya, ya. Nah, itu dia. Nah, berikutnya adalah nah, setelah kita tadi pelajari syarat dari sebuah paragraf, maka kita masuk di unsur paragraf. Nah, unsur paragraf ada beberapa hal, adik-adik. Yang pertama, ya, adalah topik. Nah, ini dia, ya. Topik yaitu pokok persoalan, ya, suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum, ya, dan abstrak. Ya, topik ini nanti biasanya terkait juga dengan gagasan utama atau ide pokok di tiap paragraf. Itu biasanya berhubungan dia. Ya, intinya yang menjadi pokok persoalan, ya, topik. Nah, kemudian yang kedua adalah judul. Nah, judul nama atas bacaan, kepala karangan, dan ini juga menjadi ragam pertanyaan di soal nantinya. Yaitu dia biasanya nanti bertanya apa judul yang tepat untuk bacaan tersebut. Nah, tentunya adik-adik, pemberian judul dalam sebuah teks atau sebuah paragraf itu harus mempertimbangkan isi bacaan. Dan syarat dari sebuah judul itu yang pertama, ya, adalah dia harus bisa menggambarkan isi. Menggambarkan isi artinya membahas apa yang dipersoalkan dalam paragraf tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dia menarik. Ya, judul juga itu harus menarik, ya. Tahu istilahnya provokatif. Nah, kalau adik-adik sahabat Smart bisa lihat judul-judul di media-media elektronik, ya, untuk berita itu biasanya judul-judulnya itu menarik, ya. Nah, kenapa? Karena supaya
pembaca itu tergugah untuk bisa mengetahui apa isi berita tersebut misalnya. Nah, jadi makanya judulnya dibuat semenarik mungkin. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ya, syarat judul juga dia harus singkat. Ya, singkatnya sebuah judul itu dia tidak berbentuk kalimat panjang, tidak. Tapi dia berbentuk frasa saja. Ya, kumpulan-kumpulan kata. Gitu ya. Dia tidak berbentuk kalimat yang panjang, ya, tidak. Ya. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi dia harus mudah diingat gitu. Karena kalau judulnya panjang, maka biasanya kita akan lupa ya. Makanya judul itu dibuat semenarik mungkin, dibuat singkat agar mudah diingat oleh pembaca. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ya, syarat dari sebuah judul dia harus spesifik dan logis ya. Artinya ini spesifik ini terkait dengan apa yang memang sedang dibicarakan ya. Biasanya dan logis artinya dia terkait dengan isu atau pokok persoalan yang dibahas. Nah, satu hal yang harus adik-adik ingat dalam mencari sebuah judul adalah adik-adik harus bisa mencari kata kunci. Kata kunci itu adalah hal-hal yang sering dibicarakan, hal-hal yang sering dibahas, ya, diulang-ulang dalam teks tersebut. Misalnya dia ada satu paragraf, ya sudah berarti dalam penyusun paragraf itu kalimat-kalimatnya dia mengulang-ulang apa, hal apa yang diulang-ulang, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah judul. Atau begitupun dia misalnya 2 paragraf. Kalau 2 paragraf berarti kita harus juga melihat apa sebenarnya yang dibahas di paragraf pertama, ya, kata apa yang sering dia ulang, kemudian begitupun dengan paragraf yang kedua. Seperti itu. Ya. Nah, unsur yang kedua ya. Unsur yang ketiga dari paragraf adik-adik adalah gagasan utama dan kalimat utama. Nah, ini juga tak kalah pentingnya dari judul. Kenapa? Karena di soal inilah yang kadang menjadi pertanyaan gitu. Kalian diminta mencari apa gagasan utamanya, apa ide pokoknya, ya, apa pikiran utamanya, kan begitu. Itu sama ya adik-adik ya. Nah, gagasan utama. Nah, gagasan utama tentunya dituangkanlah dalam yang namanya kalimat utama. Ya, yaitu hal pokok yang diungkapkan dalam suatu paragraf dan menjadi inti keseluruhan. Ya, dan menjadi inti keseluruhan dari isi paragraf. Gitu. Jadi gagasan utama inilah yang menjadi menjadi intinya gitu ya, dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan pasti hubungannya dalam kalimat utama. Kenapa? Karena di dalam gagasan utama tentu ada kalimat utama. Begitu dia modelnya. Jadi di gagasan utama ada kalimat utama. Jadi kalau soalnya berganti pertanyaan, dia tanya apa kalimat utamanya, ya sama, dia juga bertanya apa gagasan utamanya, begitu. Ya, atau letaknya di mana? Nah, tadi tentunya kalian melihat apa kalimat utamanya, di mana posisinya. Nah, untuk itu ini saya mau bahas lebih agak sedikit rinci ya untuk pembahasan kalimat gagasan utama dan kalimat utama. Jadi, ya adik-adik perhatikan. Jadi berdasarkan letak. Jadi, nah, berdasarkan letaknya, ya, dari gagasan utama tadi itu kita pahami ada 4, ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan deduktif, ya, deduktif. Yang kedua ada yang dinamakan dengan induktif. Yang ketiga ada namanya variatif.
Dan yang keempat, ya, ada yang dinamakan dengan deskriptif atau bersifat naratif. Itu dia. Jadi ini 4 ya, berdasarkan letak dari gagasan utama. Ya, dari gagasan utama di tiap paragraf. Nah, deduktif Nah, deduktif ya, ialah gagasan utamanya dia letakkan di awal ya. Jadi ini di awal paragraf. Nah, jadi kalau deduktif itu di awal paragraf. Ya, Adik-adik. Kemudian induktif itu di akhir. Ya, di akhir paragraf. Nah, variatif ini kalau kalian ingat campuran ya. Nah, jadi istilahnya variatif ya. Variatif itu di awal ya, ada di awal, dia letakkan di awal, kemudian dia ulang kembali ya, dijelaskan kembali di bagian akhir. Nah, dan ya, di awal dan di akhir dari sebuah paragraf. Tapi ingat, tidak ada yang paragraf itu punya gagasan utama, ada 2. Tidak. Karena apa? Karena setiap paragraf itu hanya membawa 1 gagasan utama. Ya, 1. Nah, maksudnya variatif ini dijelaskan di awal, dia tuangkan di awal, disimpan di awal, lalu di paragraf akhirnya, di kalimat terakhirnya di paragraf tersebut itu diulang kembali pernyataan tersebut. Isinya sama, bunyinya sama, pernyataannya sama. Nah, itulah yang disebut dengan variatif. Ya, variatif. Jadi deduktif dia letakkan gagasan utamanya di awal paragraf, induktif dia letakkan di akhir sebuah paragraf, kalau variatif itu dia simpan di awal, lalu diulang kembali pada bagian akhir paragraf. Nah, kemudian untuk deskriptif dan naratif, ya. Nah, untuk deskriptif kita harus lihat ke pola pengembangan. Kalau deskriptif itu kan pola pengembangan paragrafnya dengan cara memberikan gambaran, ya, menggambarkan. Kemudian naratif itu adalah menceritakan. Ya, maka karena paragrafnya itu berpola gambaran dan pola cerita, ya, maka kita akan mengetahui gagasan utamanya itu dengan cara melihat keseluruhan. Ya, jadi dia simpan di seluruh ya kalimat dalam paragraf. Ya, di seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi kita tidak bisa mengambil hanya di awal atau di akhir, tidak. Ya, jadi di seluruh. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita membuat apa sebenarnya kesimpulan atau bahan yang memang menjadi pembicaraan dari paragraf tersebut. Ini sangat jelas adik-adik kalau deskriptif atau naratif, karena memang polanya itu adalah gambaran dan cerita. Nah, untuk deduktif, induktif, variatif ini bisa ke pola yang lain ya. Gitu, bisa pola yang lain. Ya, bisa pola eksposisi ya, bisa pola persuasi, bisa pola argumentasi ya, gitu. Karena kalau berdasarkan pola pengembangan paragraf itu maka kita akan mengenal istilah depan. Ya, adik-adik, depan. Nah, itu untuk pola pengembangan. Apa D-nya? D-nya adalah deskripsi. E-nya eksposisi. P-nya persuasi. A-nya argumentasi. Dan N-nya adalah narasi. Ya, jadi ini. Nah, cara mengingatnya itu saja. Depan. Ya, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Itu dia. Ya.
Nah, kembali kita ke letak dari gagasan utama. Tadi jadi sudah jelas ya, deduktif, induktif, variatif, deskriptif, naratif. Ya, deduktif itu di awal, induktif di akhir. Kemudian variatif di awal dan di akhir. Sedangkan deskriptif naratif itu tadi ya berada di seluruh kalimat dalam paragraf. Nah, supaya adik-adik sahabat Smart bisa mengingat ini ya, maka saya kasih tipsnya. Tipsnya ingat saja istilah diva desna. Diva desna. Ya, jadi ingat saja ini ya. Diva desna. Apa itu D? Deduktif. Ini dia kan, deduktif. Apa itu I? Induktif. Va-nya variatif. Desnya deskriptif. Nanya naratif. Iya, jadi itu ya. Nah, saya harap adik-adik sahabat Smart sembari mencatat sedikit ya untuk bagian ini karena terhapus setelahnya ya. Jadi bisa dicatat ya. Jadi diva desna, deduktif, induktif, variatif, deskriptif, dan naratif untuk berdasarkan letaknya. Nah, kemudian agar kalian juga ingat kembali ya, minggu depan, bulan depan ya, bahkan nanti menjelang UTBK ya, sekitar bulan 3, bulan 4 ya, kalian bisa ingat lagi. Karena yang sering biasa dipertanyakan di soal itu adalah deduktif dan induktif. Dua hal ini yang sering sekali muncul di soal UTBK. Ya. Nah, agar kalian bisa mengingatnya, ya, deduktif itu di mana lagi ya, Kak ya? Di awal atau di akhir? Atau begitu pun dengan induktif. Induktif di mana ya, Kak? Awal atau akhir? Nah, makanya kalian bisa juga mengingat dengan tips ya. Ini tipsnya. Nah, kalian bisa mengingatnya dengan istilah dewal in here. Ya, ini ya. Dewal in here. Nah, D itu maksudnya apa? D itu adalah deduktif. Di mana letaknya? Ada di awal. Jadi deduktif di awal. Kemudian in itu adalah induktif. Iya. Induktif di mana? Induktif di akhir. Jadi in here. Nah, jadi ini dia ya. Jadi dapatlah adik-adik istilah ya dewal in here. Deduktif ada di awal, induktif ada di akhir. Iya. Dan semoga ini menjadi penambah pengetahuan lagi buat kalian dalam memahami gagasan pokok berdasarkan letaknya. Nah, itu dia. Ya. Baik. Nah, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Adik-adik sahabat Smart, silakan. Boleh kalau kalian mau bertanya, nanti silakan di raise hand. Nanti operator akan menghubungkan kita untuk berkomunikasi. Kalau malu-malu, bisa diisi di kolom chat. Ya, di chatnya bisa diisi kalau ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, nah itu dia. Saya pikir ini sudah bisa dipahami dengan baik ya. Untuk letak dari gagasan utama di tiap paragraf. Tadi kaitannya adalah langsung ke kalimat utama. Jadi kalau ada pertanyaannya kalimat utama, berarti kita juga bisa mencarinya dari hal tersebut. Ya, hal yang saya bahas ini. Karena kalimat utama itu dituangkan di gagasan utama tersebut. Berikutnya, ya, yang keempat, ya, unsur dari sebuah paragraf adalah gagasan penjelas. Tentunya kalau gagasan penjelas berarti ya di dalamnya ada kalimat penjelas ya, yaitu gagasan-gagasan yang menjelaskan atau merinci gagasan utama. Jadi memang dia fungsinya menjelaskan ya, dia fungsinya menjelaskan gagasan utama gitu. Namanya juga gagasan penjelas ya. Di dalamnya ada kalimat penjelas, dia menjelaskan kalimat utama. Ya, gitu.
Nah, kalimat penjelas itu tentunya menjelaskan. Keberadaannya ya tentunya berada di tengah-tengah setelah kalimat utama. Kalau dia polanya deduktif, berarti polanya kalimat utama di awal, terus berikutnya kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas, dan seterusnya. Kan begitu. Kalau dia polanya induktif, berarti kalimat penjelas dulu di awal, penjelas lagi, kemudian penjelas lagi, nanti di bagian akhir itu baru berisi kalimat utama. Gitu ya, untuk induktif. Nah, kalau variatif berarti kalimat utamanya di awal, terus kalimat penjelasnya di tengah-tengah, ya, beberapa kalimat penjelas, terus ditutup lagi dengan pengulangan kalimat utama. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk gagasan utama dan kalimat penjelas. Semoga dengan penjelasan ini adik-adik sahabat Smart bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ya, adik-adik kita masuk di sudah saya masuk di contoh soal ya. Jadi penjelasannya sudah masuk tadi 2, yaitu syarat dari paragraf, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf. Nah, sekarang kita masuk di soal latihan. Nah, ini dia. Nah, soalnya adalah ya penulisan judul yang tepat. Nah, ini penulisan judul ya. Judul yang tepat. Masing-masing negara mempunyai sistem pendidikan yang sangat berbeda. Di Indonesia tidak berlaku otomatik transisi di setiap jenjang pendidikan karena masing-masing jenjang pendidikan diharuskan mengikuti ujian nasional sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sebagai contoh, siswa SMP harus mengikuti ujian nasional sebelum melanjutkan ke SMA. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem pendidikan di Malaysia, di mana hasil PSAT tidak menentukan karena setiap anak harus melanjutkan ke Form 1. Malaysia mempunyai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi yang disebut dengan A-level dan matrikulasi studi program. Sedangkan di Indonesia, siswa akan melanjutkan ke perguruan tinggi harus mengikuti SPMB, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Sekarang namanya UTBK ya, SNBT. Nah, ini teksnya. Pertanyaannya judul. Nah, kalau saya mau bertanya ke adik-adik sahabat Smart, kira-kira judulnya apa ini? Ya, ada yang mau menjawab? Silahkan isi kolom chatnya. Nah, kira-kira apa? Ini sengaja saya tidak munculkan opsinya, ya. Sengaja tidak saya hadirkan karena di teks di soal yang saya ambil itu model jawabannya sama semua, tinggal penulisannya saja yang berbeda. Ya, nanti saya ajar sebentar gimana penulisan judul juga ya. Nah, ini apa kira-kira judulnya? Kalau kita melihat teks tersebut. Ada yang mencoba menjawab? Saya persilakan. Ya. Di awal paragraf ini sudah membahas tentang sistem, ya. Nah, ini dia. Jadi ini sistem pendidikan, ya, gitu. Yang berbeda. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian, ya, dia membahas Indonesia, ya, dan perbandingannya adalah Malaysia, ya, ini. Dan perbandingannya adalah Malaysia. Ya, begitu. Maka kita bisa mengambil judul dari teks ini adalah perbedaan. Ya, berarti kan berbeda, berarti perbedaan. Ya, kita bisa ambil berarti perbedaan. Nah, perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan sistem. Perbedaan sistem
pendidikan. Perbedaan sistem pendidikan. Wah, sudah ada jawaban. Baik, coba kakak operator. Ya, perbedaan apa itu? Perbedaan metode, ya. Oke, ya. Perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Wah, luar biasa. Ya, betul. Terima kasih dari adik-adik SMA 25 Bone, ya. Semoga saya tidak salah sebut sekolahnya adik-adik. Kemudian, ya, ada juga menjawab dari SMA 4 Takalar, ya. Itu dia. Apa ini? Perbedaan pokok, ya, tentang sistem pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Iya, merujuk. Baik. Nah, sebenarnya kalian sudah benar, ya. Jadi tinggal pola pengolahan kalimatnya saja kan, buat semenarik mungkin. Terima kasih adik-adik jawabannya. Jadi jawabannya, ya. Jadi perbedaan sistem pendidikan apa? Di Indonesia. Perbedaan sistem pendidikan Indonesia, ya, Indonesia dan Malaysia itu judulnya, ya. Jadi perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia, ya. Menarik, kemudian singkat, ya, dan tentunya menggambarkan isi secara keseluruhan. Nah, perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia. Sudah. Nah, yang ingin saya perjelas di sini adik-adik adalah tentang penulisan sebenarnya, ya, juga penulisan. Di mana penulisan judul itu tidak kapital, tidak huruf besar secara keseluruhan, ya. Jadi tidak kapital semuanya, tidak adik-adik. Tapi hanya huruf awalnya saja, ya. Jadi hanya huruf awalnya saja yang kapital. Jadi misalnya perbedaan berarti P-nya saja kapital. Kemudian sistem berarti S-nya saja. Huruf berikutnya tetap huruf kecil. Ya, ini huruf kecil. Ya, pendidikan huruf awalnya saja kapital, berikutnya tetap huruf kecil. Jadi itu penulisan judul yang benar. Ya, Indonesia huruf awalnya saja, berikutnya tetap huruf kecil. Kemudian Malaysia M-nya saja kapital, berikutnya huruf kecil. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan kata dan? Nah, dan ini adik-adik dia adalah konjungsi, kata penghubung. Nah, untuk kata penghubung dan kata depan, konjungsi dan preposisi itu ditulis dengan huruf kecil saja. Ya, jadi tidak dengan huruf awal kapital seperti yang kata-kata yang lain, tidak. Dia huruf kecil saja. Ya, konjungsi dan preposisi. Ya, itu dia. Jadi saya ulang kembali, penulisan judul yang tepat adalah setiap kata itu menggunakan huruf kapital, ya, setiap kata. Nah, kemudian setiap kata berikutnya tetap huruf kecil, ya. Lalu konjungsi dan preposisi itu menggunakan huruf kecil secara keseluruhan. Nah, itu penulisannya, ya. Ini untuk judul adik-adik. Nah, semoga kalian bisa memahaminya, ya. Berikutnya, kita masuk di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah hubungan antar kalimat. Jadi hubungan antara kalimat 6 dan 7, 6 dan 7 dalam teks tersebut adalah dia punya hubungan apa. Nah, kita tidak usah perhatikan kalimat yang lain, kita langsung saja fokus ke kalimat 6 dan kalimat ke-7. Ya. Junge juga memperingatkan agar tidak tidur siang terlalu lama atau berulang kali. Tidur siang terlalu lama dapat mengganggu kemampuan untuk tidur lebih lama di malam hari. Nah, ini dia. Nah, ini punya hubungan apa antar kalimat 6 sama 7? Ya, opsinya, ya, ada hubungan sebab akibat, ya, hubungan syarat, hubungan pertentangan, hubungan penjelasan, atau hubungan penguatan. Ada yang menjawab? Saya persilahkan. Ya, jadi
dia punya hubungan apa? Apakah sebab akibat, ya, syarat, ya, pertentangan, penjelasan, atau penguatan. Ya. Nah, kalimatnya ini, ya. Junge juga memperingatkan agar tidak tidur siang terlalu lama atau berulang kali. Tidur siang terlalu lama dapat mengganggu kemampuan untuk tidur lebih lama di malam hari. Oke, ada jawaban? Baik. Dari SMA 25 Bone ada jawaban A, jadi dia mengatakan sebab akibat. Oke, baik. Terima kasih adik-adik dari SMA 25 Bone. Dari SMA berapa itu? SMA Bulukumba ya, kalau nggak salah ya. 11 Bulukumba, maaf kalau salah, atau 13 Bulukumba itu, ya. Jawabnya juga A, ya. Baik. Terima kasih adik-adik, ya. Nah, jadi fokus ke jawaban A. Makasih kakak operator. Nah, berarti semuanya menjawab ke A, ya. Hubungan sebab akibat, ya. Nah, kita lihat memang di sini bahwa memperingatkan agar tidak tidur siang terlalu lama, ya. Karena tidur siang terlalu lama itu dapat mengganggu kemampuan untuk tidur lebih di malam hari. Betul. Jawabannya adalah, ya. Jawabannya adalah A, hubungan sebab akibat. Wow, keren. Luar biasa, ya, adik-adik sudah benar menjawabnya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ini, soal yang terakhir sepertinya, soal yang ketiga. Ya. Pertanyaannya, kita lihat apa pertanyaannya. Paragraf tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Jadi ini sebenarnya ada 2 paragraf, tapi dihadirkan di soalnya itu dia gabung menjadi satu teks kesatuan. Nah, pertanyaannya adalah paragraf tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Penguraian, pemisahan yang tepat untuk teks tersebut adalah untuk opsi A itu dipisahkan di kalimat ketiga. Ya, di kalimat ketiga. Untuk opsi B dipisahkan di kalimat keempat. Opsi C dipisahkan di kalimat kelima. Ya, artinya paragraf pertama sampai kalimat 3, paragraf kedua berikutnya, kan begitu ya. Kemudian untuk B, paragraf pertama sampai kalimat 4, kalimat berikutnya di kalimat 5 sampai kalimat 10, kan begitu. C sampai kalimat 5 berikutnya pun sama. Untuk D dipisahkan di kalimat ke-6 dan untuk E dipisahkan di kalimat ke-7. Diuraikan di kalimat keberapa. Nah, ini juga saya kutip dari soal UTBK SNBT adik-adik. Ya. Jadi dipisahkan di kalimat keberapa. Nah, tentunya ini berhubungan dengan tadi. Syarat dari paragraf itu kan harus koherensi. Ya, kepaduan dari segi makna. Artinya di mana maknanya yang bisa kita pisahkan, berarti itu bisa menjadi paragraf yang baru, kan begitu ya. Nah, kita lihat teksnya. Ini dia teksnya ya. Lebih. Ya, ini dia. Ya, ini teksnya. 1, ya. Mengurangi sampah di rumah, ya. Saya bacakan. Mengurangi sampah di rumah dapat dilakukan dengan cara yaitu mendaur ulang dan menggunakan barang-barang ramah lingkungan. 1. 2. Kegiatan mendaur ulang sampah di rumah merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan. Ini masih terkait ya. Dengan keahlian tersebut, berarti masih terkait ini. Anda dapat mengurangi sampah dan mengelola sampah di rumah dengan baik. Bahkan dapat mengolahnya menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Nah, ini dia nih. Ini kalimat ketiga ya, dipisahkan di kalimat ketiga. Kalau kalimat ketiga berarti 4 menjadi paragraf yang baru. Bisa enggak nih? Cara lain untuk mengurangi sampah di rumah juga dapat dilakukan dengan alternatif menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. 4 dan 5 ini bersatu ya, kesatuan ini. Barang-barang yang ramah lingkungan ini umumnya dapat digunakan berkali-kali atau tidak sekali pakai sehingga mengurangi jumlah sampah. Ya, 4 dan 5 ini nyambung ini ya, harus bersama. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Cara mengurangi sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara.
pertama. Berarti ini juga harus kesatuan ini bersama. Ya, jadi 6 dan 7 tidak boleh dipenggal ya. Berarti kalau begitu, kalau kita lihat dari opsinya, ya, ini udah jelas salah, adik-adik, ya. 6 dan 7 dia mau pisahkan, kemudian 8 dia pisahkan sendiri, tidak bisa. 6, 7 dia pisahkan, salah juga, ya. Nah, C bisa jadi, ya. 4 dan 5 tadi kan harus berjalan, harus berhubungan. Berarti 4 dan 5 juga tidak. Ya, salah. Nah, atau di kalimat ketiga dipenggal, ya, di kalimat ketiganya, ya, 4-5-nya nyambung. Nah, yang mana kira-kira jawabannya? Tinggal 2, A atau C. Yang mau menjawab silahkan, boleh. Ya, dipenggal di mana dia? Di kalimat ketiga, wah, banyak jawab, ya, C, 4 takalar. Makasih adik-adik dari 4 takalar, ya. C juga dari SMA 25 Bone, ya. Kemudian, ya, baik adik-adik. Kemudian dari Bulukumba, ya. Mudah-mudahan tidak salah sebut SMA-nya SMA 12 atau SMA 13, ya. C juga ini, ya. Luar biasa. Nah, jadi dipenggal di mana? Benar sekali adik-adik. Jadi dipenggal di kalimat kelima di sini. Jadi jawabannya adalah C. Wah, keren ya. Luar biasa. Adik-adik juga sudah bisa memberikan jawaban benar untuk penguraian paragraf. Iya. Nah, baik adik-adik sahabat Smart ya. Sepertinya cukup dulu perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya untuk melanjutkan materi-materi lagi terkait dengan materi paragraf bagian yang kedua. Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi putra-putri kita, siswa-siswi kita untuk belajar pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian, Cerdaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.